Belum, nanti sampai merah. Tapi ini bukan pertanyaannya, Bu. Kalau kamu mencintai suamimu buka. Kalau kamu itu Bu. Itu makan hidup jantung itu nggak usah dibuka gitu. Ini masih bertahan ya. Bu Dani masih bertahan. Kalau tebak-tebakan bisa jawab, kalau nggak bisa jawab buka dan bisa jawab. Alhamdulillah. Bisa jawab. Berarti dibuka? Iya. Kalau bisa jawab. Oke. Bagus. Kenapa masih dikepal? Oh iya. Doa nggak diaminin. Iya, Pak Haji udah berdoa. Tadi Pak Haji berdoa. Doa ini benar-benar tebus saya sampaikan kalau pas pahalanya. Jadi masih bertahan ya. Oke, kasih jawab kita semuanya. Apa sih maksudnya itu semua? Nah, Bapak Ibu, berarti tadi yang mengepal dan yang membujuk sebenarnya dia mau ngebuka atau mau tetap dikepal, yang punya kontrol diri itu siapa sih? Ngepal. Yang ngepal. Dia mau buka, dia mau tutup, terserah aja gitu ya. Ada yang ngomong pakai banget. Kan yang memiliki kontrol itu adalah dia sendiri, mereka punya kontrol sendiri. Tapi kita bisa lihat kita sudah masuk ke dunianya apa belum, kita bisa masuk apa enggak sampai mereka bisa kita diginiin ini sesuai dengan cita-cita atau visi sekolah kita seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana keadaan si siswa tersebut. Gak bisa ketika dianya nggak mau memberikan kita masuk, ya nggak bisa sekuat apapun kita membujuknya, ya nggak akan mau, ya udah nggak mau kayak gitu ya. Setelah Jadi Bapak dan seperti Ibu itu, Bapak guru memahami terkait dengan kontrol diri, saya presentasikan yaitu tentang posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Tahapan selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau dan yang kelima adalah manajer. Nah, apabila posisi kita sebagai manajer, kita sudah pasti bisa mengaplikasikan teman, posisi teman dan posisi pemantau. Berikut merupakan simulasi posisi kontrol dari GTK yang baru memberikan simulasi dan guru menjadi siswanya. Jangan bilang apa ya? Jangan bilang apa ya? Abu Jahal. Oh, Abu Jahal. Jangan orang baik itu. Oh iya. Bilal bin Rabah baik. Ibnu Sina. Cila. Rame dulu. Abu Lahab, Abu. Baper. Kalian Malah ngerumpi. ngerumpi ada orangnya. Buat cerita itu tapi tadi disebutkan. Tahu sebut kan? Bisa, Pak. Apaan sih? Nggak boleh senyum. Bukan pandangan kosong ya, Pak. Bapak Samit Pak.
Semangat. Bu Siti. Kita udah siap-siap. Manggil terus. Natap ini manggil tapi nggak boleh. Bu, Abu. Abu, ibu. Pundung Abu. Miss. Apa tuh? Wih, mantap. Anak abu hujanan di TikTok. Yang rambutnya gini. Tapi nadanya agak dikit, Pak. Bisik dulu. Abu minta perhatiannya Bu. Abu minta perhatiannya. Tolong minta perhatiannya Abu. Komen mulu sih ya. Komen mulu ah. Abu diam. Abu Mas Abu diam. Baik, Mas Abu. Pada kegiatan berbagi terkait dengan segitiga restitusi, di sini saya menjelaskan bagaimana kita akan bersama-sama dengan siswa menemukan solusi terbaiknya, jadi dapat menggunakan segitiga restitusi. Yang mana pertama-tama kita akan menstabilkan identitas. Jadi semua orang bisa berbuat salah dan tentunya kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi terhadap tindakan yang salah. Jadi bahwa itu adalah tindakan yang salah. Bagaimana untuk tidak mengulangi seperti itu lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan gitu. Sebenarnya keyakinan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan itu dan kita tidak mengulanginya, kita tidak mengulanginya lagi seperti apa gitu. Jadi si anak itu nanti bisa menemukan sendiri solusi-solusi terbaiknya agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Aska, ibu tahu kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa mempersiapkan diri untuk setiap pembelajaran. Tapi hari ini kok ibu lihat gak bawa buku matematika ya? Kenapa kok bisa terjadi? Maaf Bu, tadi pagi saya lupa membawa buku matematika karena semalam saya belajar sampai larut dan mungkin saat pagi hari tadi saya salah membaca jadwal. Iya, Aska, kita bisa saja terkadang suka terlupa ya, apalagi kalau kita lagi capek atau enggak kita lagi banyak pikiran. Tapi gimana ya biar ini tidak terjadi lagi di masa depan? Dan mungkin ada yang bisa dibantu? Harusnya saya lebih memastikan lagi barang bawaan yang saya bawa. Dan mungkin saya di pagi hari harus teliti saat mengecek jadwal pelajaran hari ini. Oke, baik. Menurut Aska, seberapa penting sih membawa buku ketika kita belajar di sekolah? Dan gimana ya biar kita bisa selalu siap untuk membawa buku di setiap mata pelajaran? Menurut saya itu sangat penting Bu, karena saat saya tidak membawa buku, saya kesusahan mengikuti pelajaran. Dan mungkin seharusnya saya menyiapkan buku-buku saya di malam sebelumnya atau mengecek barang-barang yang harus dibawa di sekolah pada hari ini. Ya, itu ide yang sangat bagus ya. Gimana kalau misalkan kita bisa mulai dengan strategi itu, dan kalau misalkan kamu ada masalah, kamu bisa datang ke ibu dan kita bisa cerita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi. Terima kasih Aska. Terima kasih Bu. Sama-sama. Aska, ibu tahu kamu selalu rapi setiap hari dan mematuhi aturan sekolah. Tapi ibu lihat kok sekarang nggak pakai dasi sih? Bisa ceritain ke ibu kenapa? Maaf Bu, hari ini saya bangun kesiangan karena alarm saya tidak berbunyi. Jadi saat menyiapkan seragam sekolah, saya kurang lengkap dan tidak mengecek lagi kelengkapan seragam saya.
Iya, itu bisa terjadi kapanpun ya Aska. Kalau misalnya kita tidak bisa mempersiapkan sebelumnya, apalagi alarmnya tidak bunyi, itu bisa menjadi hari kita jadi kacau. Nah, gimana sih biar bisa itu tidak terjadi dan mungkin ada yang bisa dibantu Aska? Seharusnya saya lebih teliti lagi dalam menyiapkan seragam saya, dan mungkin saya bisa menaruh dasi saya di dalam tas saya sebelumnya. Nah, menurut kamu seberapa penting sih kita menggunakan atribut sekolah, khususnya sekarang kan nggak pakai dasi ya, seberapa penting kita menggunakan dasi ketika upacara? Kemudian gimana caranya biar Aska bisa menggunakan atribut yang lengkap lagi nanti ke depan? Menurut saya itu sangat penting, Bu, karena memakai dasi atau memakai seragamnya lengkap itu termasuk menghormati aturan sekolah. Dan mungkin seharusnya saya menyiapkan seragam saya di malam sebelumnya, atau mungkin saya lebih teliti lagi saat mengecek kelengkapan seragam saya. Itu ide yang bagus Aska. Dengan menyiapkan sebelumnya dan mengecek lagi setelahnya, itu bisa lebih siap lagi nantinya ya. Dan kita akan bisa memulai dengan hal itu. Kalau Aska ada masalah lagi, bisa nanti bertemu dengan ibu, ceritakan dengan ibu, kita diskusikan bersama. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi semangat. Pagi berkah. Semakin berkah. Rabu menggebu. Semakin menggebu. Oke, how are you today? I'm hungry. Sebelumnya saya mau mengingatkan yang kemarin, ya. Kita kemarin sudah berbagi tentang apa saja? Posisi, kontrol, dan segitiga restitusi ya. Oke. Posisi kontrol kita sebagai guru ada berapa? Ada 5. Yang pertama pemukul, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga yang keempat yang kelima manajer. Oke, apabila kita akan menerapkan suatu memberikan pemantik untuk anak bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang solusinya bisa mereka cari sendiri dengan apa? Dengan manajer dan menggunakan metode Coba paham yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua Validitas. Yang ketiga memvalidasi keyakinan. Yang kedua memverifikasi kesalahan. Yang ketiga. Nah sekarang Bapak Ibu kita naik ke tahap selanjutnya. Sebelumnya saya mau nanya dulu ya. Saya mau nanya ke siapa nih? Boleh ke Misukma. Misukma sebagai manusia. Iya. Apa sih yang dibutuhkan oleh Misukma? Satu aja. Oh, satu aja sebagai manusia. Gold, glory, Apa ya Bu? Banyak. Satu aja. gospel. Dibutuhkan makan. Bu Lilis yang dibutuhin apa Bu? Satu aja. Kasih sayang. Kasih sayang. Bu Tanti. Naon ya Bu? Duit. Waktu habis. Apa ya? Duit. Butuh apa mungkin? Support. Miss Dewi butuh apa Miss Tuhan? Rasa aman. Bu Enda Kita sisanya doang. pengakuan. Oke, Bu Elia kepedulian. Bu Aan butuh apa Bu? Ya oksigen gitu. Nah, bebas apa aja. Ibu butuh apa? Orang-orang beda-beda oksigen. Pak Eja butuh apa? Olahraga karena guru olahraga lah. Ini guru PAI butuh apa? Itu PA. Ketenangan. Rasa aman berarti ya. Pak Gu butuh apa sebagai manusia?
matematika. Butuh mas kawin. Butuh Butuh pendamping. Butuh pendamping. Butuh teman. Kirain nggak bakal. Butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Kirain nggak bakal. Ngomong. Butuh. Ini. Butuh kamu. Butuh ini Bu. Apa namanya? Butuh keluarga. Butuh Ekspresi. kehangatan. Perasaan. Iya itu. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Butuh makan. Yeay. Oke, Bapak Ibu, jadi Kirain mual. kebutuhan semangat. Bapak Ibu semua adalah merupakan kebutuhan dasar Kirain memang mau yang ditunjuknya ke dibutuhkan kamera. oleh makhluk hidup, oleh manusia kita pastinya ya. Nah, di sini saya belajar yang diungkapkan oleh pakar pendidikan di bagian 5 kebutuhan dasar manusia itu dikatakan oleh Abraham Lincoln. Abraham Maslow atau Maslow ya Marshmallow. oleh Abraham Maslow, dan yang Bapak Ibu sebutkan masuknya ke kategori yang mana ya sampai ke yang tertinggi. Jadi ada 5 Lincoln. tingkatan kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Kebutuhan biologis. Kebutuhan Biologi. kebutuhan Ya nggak kepikiran saya. psikologis. Yang kedua adalah rasa aman. Tadi ya. Kedua tentang rasa aman. Yang ketiga adalah kasih sayang. Yes. Biologi. Yang keempat adalah penghargaan. Dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Jadi ada 5 yang tertinggi aktualisasi diri. Keren. Coba kita baca lebih dalam ya. Untuk kebutuhan dasar fisiologi itu apa saja sih? Jadi kebutuhan fisiologi itu kebutuhan dasar, kebutuhan oksigen, air, makan, suhu tubuh yang normal, tidur, kebutuhan seksual. Ini ada di sini ya. Dan sebagainya. Itu dasar banget. Segerakan. Emang jangan direkam. Ya harus di stop dulu sus. Oke. Untuk yang kedua, level selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini tingkatan selanjutnya. Seorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini, harus. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Kebutuhan tingkat ini tergantung dari usia individu tersebut. Untuk yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Tadi bersosialisasi Pak Agung ya. Di dalamnya sosial itu ada rasa cinta, rasa kasih sayang, dan rasa kepemilikan, pengakuan ya. Di tingkat ini seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Jadi seorang individu dapat mendapatkan kebutuhan di tingkat ini dengan menjalin pertemanan dengan individu yang lain, membentuk keluarga. Kita di sini berkeluarga ya. Tenang. Berkeluarga. Bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan Berkembang lingkungan biak. sekitar dan lingkungan masyarakat. Berkembang baik. Terus yang keempat selanjutnya adalah kebutuhan mendapatkan penghargaan ini Membelah diri. kata Maslow adalah Amuba. jadi bukan berarti pengen dihargai apresiasi kayak gimana, tapi memiliki harga diri kita diakui. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing, berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi 2 bentuk, harga diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Berarti kita perlu menghargai diri kita sendiri dan juga membutuhkan penghargaan dari orang lain. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Ini adalah kebutuhan yang paling tertinggi tingkatannya. Aktualisasi diri diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan, keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Pasti setiap orang ada pencapaian yang tertentu ya. Nah itu jadi kita perlu mengekspresikan atau mengaktualisasikan diri kita untuk mencapai keinginan yang kita harapkan. Nah begitu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak didik kita juga sama manusia ya, memiliki 5 kebutuhan dasar itu. 5 kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan dasar psikologi. Psikologi. Yang kedua adalah
rasa aman. Yang ketiga, kasih sayang, yang keempat, penghargaan, yang kelima, aktualisasi. mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumiyah kelas Wife Day. Alhamdulillah, it's amazing. Mufid Allah, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan kemudian, tapi kemudiannya sesuatu yang beda. Di sini Ibu sudah membawa sticky note. Kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Dibagi menjadi 3 kelompok, itu 1, 2, 3 aja ya. Oke. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 yang menyebutkan angka 1, begitu seterusnya. Ibu hitung sampai 5 hitungan, tidak ada suara, sudah berkelompok ya. 1, 2, 3, 4. Bikin tempatnya sebelah sana. 5. Oke, silakan yang sudah berduduk. Nah, di sini Ibu ada sticky note-nya, ada warna-warni. Kalian sukanya warna apa? Pink. Sakit. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalau lebih di ke kelompok. Coba enggak? Bawa alat tulisnya masing-masing enggak? Bagi teman. Ya, 1 kertas 1. Oh, kalau Ani tidak membawa Ada yang masih? Kamu ada pulpen nggak? Oke. Ibu. Ada lebih nggak? Lebih kayak. Lebih. Siapa yang punya pulpen banyak? Ini ada nih, ini adanya pensil. Oke. Nah, kita mau ngapain hari ini? Kalian akan membuat kesepakatan kelas atau yang disebut keyakinan kelas. Jadi, menurut kalian silakan bikin di situ aturan kelas. Menurut kalian di kelas Sofiah itu harus seperti apa ya biar kelasnya nyaman, aman, tertib dan lain-lain. Atau bisa jadi aturan untuk siswa itu sebaiknya harus seperti apa ya menjadi seorang siswa atau menjadi seorang pelajar. Misal aturannya tidak boleh datang terlambat, misal, atau ya silakan. Atau apapun itu yang menurut kalian itu adalah aturan sebagai seorang pelajar. Ya, boleh tuliskannya cuma 1 aja. 1 orang hanya 1 saja. Nanti tempelkan di sebelah sini ya. Ada lebih? Ada lain? Oke, misalkan apa lagi ya? Bisa ngasih contoh nggak 1? Menyimpan alas kaki di gelas kantin. Menyimpan gelas kantin berarti mengembalikan gelas kantin. Nah, oke. Atau apapun itu ya, terkait alas kaki, pakaian. Mau, itu bukan aku mau.
Ibu, satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Tulisannya digedein biar kelihatan. Ibu kasih waktu 1 menit aja. Kalau sudah boleh langsung di sini. Boleh nyontek. Menggunakan kalimat ya. Jadi nggak hanya disiplin doang, tapi ada kata lainnya. Oke. 30 hitungan lagi. Kalau udah boleh langsung dikomplementasi sama lain bisa. Oke, kalau 1 orang. Sepuluh, 9, sini tuh sih, 8 nggak? Oh di sebelah sana. 7, 6, 5, 4, 3, 2 setengah, 2, 1, times up. Lucu. Ih, beda sendiri. Nanya ada. Siapa Vivi? Keren. Oke. Sudah ya, sudah semuanya. Masih berada di kelompoknya masing-masing. Oke, sip. Bisa dilihat dulu isinya. Tidak membuang sampah sembarangan, memakai seragam sesuai jadwal, didenda jika lupa bawa buku katanya. Merapikan sepatu saat menaruhnya, solid dengan sesama teman, menghargai satu sama lain, saling membantu, tidak boleh bercycle, saling mensupport, menjaga perkataan, membuang sampah pada tempatnya, harus cerita satu sama lain. Ih, keren-keren ya. Peka terhadap teman, membawa buku pelajaran, menjaga kebersihan, tidak boleh bercycle, membersihkan, merapikan, bawa meja, menjaga fasilitas, menjaga sopan santun, piket sesuai jadwal, menghargai guru. Pakai waktu dong. Nah, teman-teman, anak-anakku di sini ada kata walaupun maksudnya positif atau baik, tapi ada kata yang mengandung arti negatif. Hindari kata apa? Tidak, betul. Hindari kata tidak. Coba ibu minta kelompok ini, silakan boleh berdiri. Oke. Dicek yang masih ada kata tidak atau dilarang atau kata konotasinya negatif, pindahkan ke sebelah sini. Boleh. Dicek, punya temennya, pindahkan ke sebelah sini. Udah pada umumnya. Yang ada tidaknya nggak usah dipindah. Oke, kalau sudah boleh duduk lagi ya. Sudah? Cukup? Oke. Sekarang, berarti ada 4 buah aturan kelas yang mengandung kata tidak. Sekarang kelompok 2 mengganti kata tidak. Ini kelompok 2 loh ini. Kelompok 2 mengganti. Gimana caranya biar menjadi kalimatnya positif? Diganti dengan apa? Boleh ke depan ditulis di sini. Iya, ada 4. Sok, silakan dibaca. Ada yang membacakan, boleh digantinya dengan apa? Yang tidak membuang sampah sembarangan. Berarti gimana ya kalimat biar tidak ada kata tidaknya? Jangan. Maaf, kamu
Ini dua. Aja sih. Apa ya? Bisa. Oh itu ya. Ya, boleh. Apa lagi ya? Bacain. Oke. Yang sampah belum nih, yang sampah. Circle sembuh. Circle sembuh. Yang sampah belum. Apa lagi sampah? Sudah membuang sampah pada tempatnya. Ini enak aja. Ini yang bawah. Aku yang itu. Iya, maaf. Membuang aja langsung membuang. Ini baru bukan aja. Oke, udah. Sip. Kasih upload juga untuk kelompok 2. Kira-kira kalau kita akan membacakan, boleh dua-dua pilih yang mana aja. Hasil diskusi kalian yang diubah yang pertama saya ini dulu, bisa dibaca. Menjadi apa dari apa menjadi apa. Bisa. Nah, Tidak membuang sampah sembarangan, jadi membuang sampah pada tempatnya. sepakat? Sepakat. Oke. Terus Didenda ya. jika lupa bawa buku atau pin, jadi membawa buku sesuai jadwalnya. Sepakat, katanya kalau dirubah seperti itu sepakat ya. Berarti nggak ada denda. Oke, lanjut. Pas jadi cuma satu doang barengan mungkin ya. Oke, berarti bisa ada masukan sama Pak. Sok, bacain dulu. Circle atau bermain circle. Ada mainan circle emang di sini. Bekel ya itu mah ya. Jadinya apa kalimat positifnya jadi dengan siapa saja yang ya membuat satu circle dalam satu kelas. Atau mungkin ada menurut kalian ada yang kayaknya masih aneh deh, perlu yang lain ada masukan terkait dengan bersirkel, lebih baik yang mana? Berteman dengan siapa saja atau membuat satu circle dalam satu kelas? Atau ada ide yang lain? Boleh? Gimana? Kelompok 1 pendapatnya seperti apa? Berteman dengan siapa saja atau satu kelas hanya boleh ada satu circle? Atau gimana? Berteman dengan siapa saja. Oke, kelompok 3 berteman dengan siapa saja. Kelompok 2 sepakat? Sepakat ya, berarti menggunakan yang ini ya, berteman dengan siapa saja. Oke, sudah. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 dari aturan yang sudah dibuat, keyakinan kelas yang dibuat, ambil 5 aja yang kalian pilih yang akan menjadi keyakinan kelas di kelas Sofia. Ambil dari sini boleh berapa, dari sini boleh berapa, simpan di sini. Silakan kelompok 3. Dipikirkan terlebih dahulu yang mana yang akan menjadi keyakinan kelas kalian. Boleh.
Keluar lagi. Empat, satu lagi. Tapi situ nggak sudah ya. Banyak ya jadinya ya. Pilih ada 5 aja. Sudah? Cukup? Boleh dibacakan jadinya apa yang kalian sepakati yang diambil. Boleh teman-teman yang lainnya boleh mendengarkan ya. Coba sebutkan yang pertama apa aja. Keyakinan yang pertama adalah saling mensupport sesama teman. Satu, saling mensupport sesama teman. Berarti gerakannya gimana ya biar gampang diingat? Saling mensupport sesama teman. Gimana? Ada ide? Saling mensupport sesama teman. Oke, saling mensupport sesama teman. Oke. Apa yang pertama keyakinan kelasnya? Saling mensupport sesama teman. Oke. Yang kedua? Oke. Yang kedua keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Bagaimana gerakannya menjaga kebersihan? Menjaga kebersihan. Oke, coba yang pertama. Saling mensupport sesama teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Oke. Yang ketiga, gimana gerakannya? Berteman dengan siapa saja. Oke, yang ketiga apa? Berteman dengan siapa saja. Yang pertama, saling mensupport sesama teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja. Oke, yang keempat, menghargai guru. Gimana menghargai guru? Ini, oke. Menghargai guru gitu ya. Menghargai guru, oke. Yang keempat apa? Menghargai guru. Yang pertama, saling mensupport sesama teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja. Yang keempat, menghargai guru. Oke, yang terakhir, menjaga sopan santun. Gimana ya gerakannya ya? Gini ya. Menjaga sopan santun. Apa yang kelima? Menjaga sopan santun. Oke, kasih aplaus dulu dong. Silakan boleh duduk. Oke, silakan boleh duduk. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Berarti kelas Sofia sudah memiliki keyakinan kelas ini harus dilaksanakan bersama-sama ya. Ada 5 keyakinan kelas yang sudah kalian pilih. Coba kita bareng-bareng lagi. Keyakinan kelas Sofia 1. Saling mensupport sesama teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja. Yang keempat, menghargai guru. Yang kelima, menjaga sopan
Apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini, walaupun hanya sebentar aja. Boleh dari kelompok 1 perwakilannya angkat-angkat. Apa ya yang kita pelajari dari aktivitas yang sudah kita lakukan? Kelompok 2, kelompok 3 disiapkan. Oke, boleh ini ya. Kelompok 2 membuat komitmen kelas. Oke. Kelompok 2. Kita bisa ngapain aja ya yang bisa didapetin hari ini, manfaatnya apa? Untuk menjaga kekompakan kelas. Untuk bisa menjaga kekompakan kelas. Kelompok 3. Boleh, siapa yang mau menyampaikan? Berdiskusi dan memberikan pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Kasih upah untuk kita. Luar biasa ya, hari kelas Sofia kita sudah bisa membuat aturan kelas sendiri. Kita mengubah dari kata yang ada negatif, kita ubah menjadi positif. Setelah itu kita memilih dari sekian banyak yang sudah kalian tulis menjadi 5 keyakinan kelas. Inilah yang nanti akan kalian aplikasikan, yang akan kalian prioritaskan di kelas ini. Semoga kelas Sofia terus kompak selalu ya, bisa menjaga solidaritasnya, kebersamaannya, dan juga menerapkan adab-adabnya juga ya. Masya Allah, keren banget nih. Mungkin itu aja dari Ibu yang saya mau sampaikan. Silahkan boleh di closing. Coba. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Festi. Terima kasih Bu Awa. We love Bu Festi. We love Bu Awa. Oke, we love you all. Pada saat memberikan arahan untuk anak-anak membuat keyakinan kelas, jadi satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok memiliki perannya. Tapi setiap siswa menuliskan satu aturan apa yang akan dibuatkan nantinya menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah semuanya mengumpulkan dan ditempel di papan tulis menggunakan sticky note, kelompok 1 menganalisis untuk melihat kalimat yang masih terdapat kata konotasi negatif, walaupun kalimat itu anjuran positif seperti itu. Jadi kalau ada kata tidak, maka akan diganti parafrase menjadi kalimat yang menggunakan kata-kata yang positif. Nah, kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2 inilah yang akan mengubah setelah dipindahkan oleh kelompok 1 kalimat-kalimat yang memiliki kata yang berkonotasi negatif. Nah, kemudian setelah kelompok 2 membuat suatu kalimat positif dari keyakinan atau aturan yang dibuat oleh siswa, selanjutnya oleh kelompok 3 ditentukan 5 yang sudah dituliskan oleh teman-temannya untuk menjadi keyakinan kelas di kelas tersebut, seperti itu. Kemudian disepakati bersama. Selain kepada siswa, saya pun mensimulasikannya keyakinan kelas kepada guru. Kenapa kepada guru? Karena guru perlu untuk nanti bisa mengimbaskan kepada kelasnya masing-masing, seperti itu. Nah, di sini guru diminta untuk membuat satu aturan kelas atau bagaimana sih tata tertib guru itu sebaiknya, seperti itu. Nah, kemudian ada guru yang mencarikan kalimat
yang ada kata konotasi negatifnya. Kemudian kita bersama-sama untuk mengganti kalimat tersebut. Kemudian diambil 5 buah aturan yang sudah dibuat menjadi keyakinan kelas untuk Bapak dan Ibu guru. Kesimpulan yang dapat disampaikan bahwa di budaya positif ini saya mendapatkan Masya Allah ya, wawasan yang baru yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya pun bisa berbagi ke rekan sejawat. Di antaranya budaya positif, yaitu yang pertama adalah posisi kontrol, di mana kontrol diri itu yang memiliki kontrol diri adalah diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian kita sebagai guru pun memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sebaiknya kita sebagai guru bisa memposisikan sebagai manajer, yang mana kita bisa sebagai teman dan juga sebagai pemantau, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi kita bisa bersama murid untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi solusi tidak didapatkan dari kita, tapi bisa muncul dari murid itu sendiri. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, ya, kemudian memvalidasi kesalahan, seperti itu, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, untuk selanjutnya terdapat juga kebutuhan dasar manusia, ya, seperti disayangi, rasa cinta dan kasih, seperti itu ya, diperhatikan ya, butuh keamanan, kenyamanan, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian pada saat keyakinan kelas, nah, di sini saya belajar bagaimana sih bisa kita menentukan keyakinan kelas berdasar dari aturan-aturan yang sudah kita buat, dan kalimatnya itu dibuat menjadi kalimat yang berkonotasi positif. Dan di sini seru banget, jadi anak-anak sangat excited sekali, begitupun guru-guru sangat excited sekali. Itu keyakinan kelas munculnya dari mereka, kemudian dipilih oleh mereka, dan itu disepakati oleh mereka di dalam kelas tersebut. Jadi berdasarkan kesepakatan, dan anak-anak juga banyak mendapatkan manfaat ketika sedang membuat keyakinan kelas. Mereka jadi bisa berdiskusi bersama teman dan menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan musyawarah gitu ya, mufakat kelompoknya masing-masing. Jadi yang dapat disimpulkan pada pembelajaran modul 1.4 terkait dengan budaya positif, yaitu membahas pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan pendidikan sebagai bagian dari peran guru penggerak. Budaya positif ini adalah kondisi di mana semua anggota komunitas sekolah merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk berkembang. Ada beberapa komponen kunci yang menjadi fokus dalam membangun budaya positif ini. Yang pertama adalah kolaborasi dan kerjasama, mendorong kerjasama antar guru, staf, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inklusif. Yang kedua adalah komunikasi efektif, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan yang sehat dan konstruktif di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan yang inspiratif. Guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi dan memberi contoh positif bagi orang lain. Yang keempat adalah penghargaan dan pengakuan. Memberikan apresiasi dan pengakuan atas prestasi dan usaha yang dilakukan oleh semua anggota sekolah untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang kelima adalah pembelajaran sosial dan emosional. Mengintegrasikan aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran untuk mendukung kesejahteraan siswa dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dari aksi nyata ini, guru penggerak melakukan beberapa langkah
yaitu yang pertama adalah membangun tim kerja yang solid, mengadakan pertemuan rutin dengan sesama guru dan staf untuk membahas ide-ide atau strategi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian, pelatihan dan pengembangan profesional, mengikuti pelatihan yang fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, menyusun program kegiatan sosial dan emosional, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pembelajaran sosial dan emosional seperti kelompok diskusi, lokakarya, atau sesi berbagi cerita. Dan tentunya perlu juga dukungan atau keterlibatan dari orang tua, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan melibatkan mereka dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Dengan mengimplementasi ini, guru penggerak dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan mendukung perkembangan seluruh komunitas sekolah. Dengan mengikuti pendidikan program guru penggerak, lokakarya, berdiskusi bersama teman, bersama pengajar praktik dan fasilitator, menambah wawasan saya tentunya, dan juga sudah seharusnya saya bisa berbagi untuk Bapak Ibu guru yang lain. Dan semoga ini bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh saya sendiri, oleh orang yang ada di sekeliling, dan untuk peradaban pendidikan bangsa Indonesia sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar.